Halo, apa kabar buat teman-teman semua? Oke. Jadi kali ini aku mau reading buat energi di Scorpio, Pisces, Cancer, Sagittarius, Leo, dan Aries. Jadi langsung 6 zodiak aku reading ya. Jadi untuk teman-teman apa kabar semua? Semoga semesta senantiasa bersama kita semua. Apa kabar ya? Jadi kali ini untuk kalian semua aku mau reading tentang tema yang namanya karir dan keuangan. 6 zodiak langsung ya. Jadi kalian bisa lihat time stepnya di bawah komentar. Oke? Biar intinya biar kalian mempermudah setiap zodiaknya untuk dibaca untuk karir dan keuangannya. Jadi sekali lagi, untuk teman-teman kita ketemu lagi untuk yang pertama, sesi yang pertama untuk Scorpio. Halo, apa kabar? Kita kembali lagi untuk Scorpio. Jadi kali ini aku mau reading tentang energi karir dan keuangan. Di sini aku sudah tebarin, soalnya biar nggak terlalu lama ya buat teman-teman. Untuk Scorpio, di atas adalah karir, di bawah adalah keuangan kalian. Di karir aku melihat ada Three of Swords, ada Ten of Coins, ada Ace of Cups. Nah, ini dia. Jadi kalau kita ngomong masalah prediksi kamu di bulan November, ya, prediksi kamu untuk karir kamu di bulan November, sebetulnya untuk di awal ini kayaknya ada sesuatu yang nggak menyenangkan dulu nih. Ada sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Mungkin ada sesuatu yang bikin kamu sakit hati, ada sesuatu yang bikin kamu tuh kayak merasa kehilangan. Ada beberapa dari teman-teman kehilangan sesuatu, ya, di karirnya, atau merasa di sini ada yang sedang sedih dalam berkarir atau usahanya ini lagi dalam masa kelesuan, bisa juga. Tetapi kalau kita masalah Ten of Coin di tengah bulan ada Ten of Coin, ini sebetulnya ada peningkatan. Nah, kalau kita melihat mulai dari Three of Swords, Ten of Coin, ada Ace of Cup, di pertengahan bulan ini kamu ada situasi pekerjaan kamu yang lebih baik. Situasinya lebih baik. Bahkan sampai dengan akhir bulan. Karena kalau kita ngomong masalah Ace of Cup ini sendiri, kita ngomong tentang emosional yang lebih baik. Ada emosional baru. Setelah ada perjalanan di awal bulan November ini mengalami banyak hal. Ya. Nih, ini yang pertama kita ngomong masalah yang namanya karir untuk Scorpio. Yang kedua, ada keuangan kamu. Ada King of Coins, ada The Chariot, ada King of Cups. Nah, kalau kita ngomong masalah yang namanya King of Coins, ada The Chariot, sebetulnya kita ngomong masalah yang namanya ada energi yang cukup positif untuk Scorpio dalam hal keuangan kamu. Nah, ada energi cukup positif. Kita ngomong masalah King of Coin. Tapi kalau kita ngomong masalah King of Coin ini sendiri, ada sesuatu hal untuk Scorpio. Nah, ada sesuatu hal. Karena kalau kita ngomong masalah King of Coin ini juga menandakan tentang yang namanya pesan ya, pesan. Nah, keuangan kamu memang di sini bagus. Ya, keuangan kamu di sini memang bagus. Tetapi ada tetapinya. Kamu harus berhati-hati di sini. Nah, ya, jangan terlalu bersemangat. Ya, aku melihat ada semangat yang luar biasa dalam keuangan kamu di sini. Kenapa? Karena kalau aku melihat di tengah bulan ada The Chariot ini sendiri, kita mau masalah yang namanya sesuatu hal. Nah, aku melihat ada sesuatu hal. Kita ngomong masalah tentang keinginan. Kamu untuk energi Scorpio di sini keuangannya bagus di awal bulan. Lalu kita ngomong masalah The Chariot ini sendiri tentang yang namanya keinginan. Ya, ada suatu keinginan. Ada sesuatu yang mungkin nantinya ingin kamu dapetin, bisa juga. Tetapi kamu di sini di antara dua pilihan. Apakah kamu mau ini atau begini, atau apakah kamu harus seperti ini ataukah seperti ini dalam keuangan kamu. Nah, ini loh. Tapi kita ngomong masalah King of Cup. Ya, di sini kalau kita melihat ada King of Cup ini sebetulnya tentang yang namanya feeling atau perasaan kamu terhadap keuangan kamu di sini. Bagus sebetulnya untuk Scorpio dalam hal keuangan kamu. Jadi aku melihat di awal bulan ini karena keuangan kamu cukup bagus, tapi kamu tetap harus berhati-hati ya, agar energi sampai dengan akhir bulan ini juga bagus. Nah, bersemangat boleh ya teman-teman, bersemangat silahkan. Tetapi
di saat di pertengahan ini kamu akan ditentukan dengan beberapa pilihan, atau bukan beberapa pilihan. Jadi kayak kamu benar-benar ditentukan oleh suatu pilihan yang dimana kamu tuh harus tegas dalam keuangan kamu. Nah ini loh, kamu harus tegas dalam keuangan kamu. Ada the career, ada situasi dan kondisi dimana kamu ini harus bisa tahu apa yang harus kamu ambil atau apa yang harus kamu perbuat. Ya, kalau kita masalah the career, akhirnya kita muncul ada King of Cup. Mungkin kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, sehingga King of Cup ini muncul, yaitu kepuasan, bisa juga ya, keinginan karena telah kepuasan karena mendapatkan keinginan kamu, bisa juga. Jadi intinya apa? Dengan energi keuangan kamu, para Scorpio ini bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan di sini. Ya. Jadi itu untuk energi di Scorpio. Kita lanjut untuk energi di Pisces. Halo, balik lagi untuk Pisces. Kali ini ya, aku reading untuk energi keuangan dan energi di karir kamu. Yang di atas adalah karir, yang di bawah adalah keuangan kamu. Energinya bisa lebih cepat atau lebih lambat ya buat teman-teman. Oke, sekali lagi. Untuk karir Pisces yang ada di atas, kita lihat ada Wheel of Fortune, ada Four of Coins, dan ada Three of Coins. Ada energi yang cukup bagus. Karena kalau kita ngomong masalah the Wheel of Fortune, ada keberuntungan di karir kamu atau usaha kamu. Nah, ini dia. Ya, ada keberuntungan di sini. Ada Four of Coin, sehingga apa? Kamu bisa mendapatkan sesuatu yang lebih di sini. Kamu bisa mendapatkan sesuatu yang lebih dari energi karir kamu ataupun usaha kamu, ya. Kenapa? Karena di sini aku melihat ada Three of Coin. Kemungkinan di bulan November para Pisces ini bisa menunjukkan bahwa ini gue bisa, gue mampu. Dari hasil kerja, dari hasil bisnis kamu bisa. Di sini aku lihat ada Three of Coin. Jadi kayak kamu ini bisa menunjukkan kepada yang lain bahwa kamu ini mampu. Lihat dari gambarnya ya. Karena mungkin ada sesuatu yang sebetulnya kamu miliki kemampuan ya. Sebetulnya kamu memiliki kemampuan, cuman kamu belum mampu, belum tahu. Nah, belum bisa kayak, aduh, aku ini punya kelebihan apa ya? Aku ini punya semacam memiliki apa sih bakat yang aku bisa lakukan. Nah, di sini di bulan November kamu bisa untuk bakat terpendam kamu ini bisa kamu keluarkan. Nah, jadi untuk Pisces nih, bagi yang kalian ini masih belum, ini sudah saatnya ya, bakat-bakat kamu ini kamu keluarkan. Kemampuan kamu ini kamu keluarkan. Ya, bakat kamu. Agar di sini kan aku melihat Pisces ini dalam masa atau dalam fase kesuksesan kamu di bulan November. Nah, imbasnya di sini kita lihat ada keuangan. Ya, ada Seven of Coin. Kemungkinan gini, apalagi kita ngomong masalah bisnis. Ada hasil yang kamu capai sehingga keuangan kamu juga meningkat di sini. Kita ngomong masalah Seven of Coin. Hasil yang bisa kamu peroleh. Ya, hasil yang kamu peroleh di sini dari hasil kerja keras kamu. Muncul Ace of Coin. Kita ngomong masalah apa? Kesuksesan dalam hal keuangan juga. Sukses dalam hal karir, sukses dalam hal bisnis, juga sukses dalam hal keuangan di sini. Tetapi kita lihat ada Seven of Cup. Nah, di sini juga aku melihat ada kondisi Pisces dalam keuangan kamu ini bingung. Dalam keadaan confused. Apakah gua harus begini ya? Apakah gua harus begini ya? Mungkin kita ngomong masalah tentang yang namanya mengalokasikan dana ataupun keuangan kamu. Nah, ini dia. Ya, ada pendapatan lebih, intinya seperti itu. Aku melihat ada pendapatan lebih untuk Pisces di bulan November, ya. Sehingga kadang-kadang lebihnya ini kayak kamu bingung apa yang harus kamu lakukan terhadap keuangan kamu. Apakah kamu harus mengalokasikan ini atau ini? Nah, kalaupun di sini kita ngomong Seven of Coin, ada pendapatan lebih, ada pemasukan yang kita ngomong masalah yang namanya pemasukan yang tidak terduga, bisa juga seperti itu ya. Tidak terduga ini bisa dari siapapun. Ya, entah dari orang tua bagi kalian yang masih belum kerja ya. Entah itu ada bonus lah atau ada apalah di sini ya. Nih, aku lihat ada kesegaran dalam hal keuangan kamu untuk Pisces. Oke, jadi itu ya untuk Pisces. Kita lanjut untuk
Cancer. Oke, halo apa kabar untuk Cancer? Kita lanjut untuk reading karir dan keuangan kamu di bulan November tahun 2021. Oke, di sini sudah ada tebaran biar nggak terlalu lama ya buat teman-teman. Di atas tebaran di sini adalah Princess of Swords, ada Knight of Coins, ada Seven of Cups. Untuk yang di bawah ya, ini nanti untuk keuangan. Jadi kita reading dulu untuk karir kalian, untuk Cancer. Yang pertama di sini aku lihat ada Princess of Swords, Knight of Coin, ada Seven of Cup. Maksudnya apa ini? Kemungkinan akan datang seseorang untuk menawarkan sesuatu kepada kamu. Tapi ingat, kita kalau ngomong masalah Knight of Coin ini bisa saja orang ini bisa dipercaya atau tidak. Makanya di sini kamu harus berhati-hati. Aku melihat ada situasi dan kondisi dari Cancer ini kayak bingung. Nah ini loh, bingung memutuskan yang mana. Karena kalau kita masalah Princess of Sword ini sendiri adalah kamu harus benar-benar memikirkannya matang-matang ya. Apakah kamu menerima tawaran ini atau tidak? Nah ini loh, ada seseorang yang datang kepada kamu untuk menawarkan, entah itu menawarkan bisnis bareng atau kerjasama bareng atau menawarkan namanya pekerjaan. Tapi intinya kita ngomong masalah tadi, balik lagi, orang ini bisa dipercaya nggak? Jadi kamu harus benar-benar memikirkannya matang-matang ya. Karena kalau kita ngomong masalah Princess of Sword ini sendiri, itu adalah tentang ketegasan kamu. Karena di sini aku melihat kondisi si Cancer ini kayak bingung gitu loh. Nggak tahu ini, gimana ini, apa yang harus kamu lakukan, terima atau tidak. Nah ini dia, apakah kau terima atau tidak. Karena kalau kita ngomong masalah Princess of Sword ini sendiri, harus tegas. Nah, ketegasan dalam memberikan suatu keputusan, iya atau tidak. Ya, jadi aku melihat ada situasi dan kondisi seperti itu untuk Cancer di bulan November di karir kamu atau usaha kamu di sini. Bingung dalam memutuskan sesuatu di saat ada tawaran ini. Oke? Lanjut di keuangan kamu di sini untuk Cancer. Kita ngomong ada Air of Wands, ada Six of Swords, ada The Chariot untuk teman-teman. Nah, ini dia. Kita ngomong masalah yang namanya keuangan kamu. Ada Air of Wands, ingin keluar dari situasi kamu, keuangan kamu yang mungkin kalau lagi mau sampai kapan nih kayak gini terus kondisi keuangannya. Nah, entah itu keuangan yang stagnasi atau bahkan tidak menyenangkan keuangannya. Ini aku melihat ada situasi kamu ingin lebih. Kamu ingin situasi yang nggak seperti ini lagi. Gimana ini caranya? Ini loh, kita ngomong masalah Six of Swords. Karena kalau aku melihat ada situasi kayak kamu ini ingin keluar dari situasi itu. Nah ini loh. Tapi beberapa dari Cancer ini mulai ada perubahan. Ya teman-teman. Karena apa? Kalau kita masalah The Chariot ini sendiri, kayak beberapa dari Cancer ini mau mengambil suatu resiko, apapun itu bentuknya. Sehingga ada beberapa dari Cancer itu kayak berani mengambil langkah keuangan kamu. Nah, ini dia. Karena aku melihat ada situasi dan kondisi beberapa dari kalian ini nggak mau seperti ini terus. Jadi ada beberapa dari kamu kayak, keuanganku nggak mau kayak gini terus. Gue harus keluar dari situasi ini. Gue mau nggak mau. Nah, mau nggak mau, apapun resikonya harus bisa, harus mampu. Nah ini, akhirnya kamu berusaha untuk keluar. Ada beberapa dari Cancer kalau kita ngomong masalah Six of Swords, ada perubahan memang di sini. Karena apa? Karena kamu berani mengambil resiko. Nah perubahan ini aku nggak tahu, ya. Makanya kita ngomong masalah harus berhati-hati juga. Tapi kalau kamu mau mengambil resiko itu bagus. Karena kita nggak pernah tahu ya teman-teman. Nah ini loh, kalau kamu mau ngambil resiko, karena bisnis apapun itu bentuknya, semua jalan, mau diem atau enggak, semua itu pasti ada resiko. Kalau kamu diem, resikonya akan seperti ini terus, akan stuck terus. Tapi kalau kamu pun berusaha untuk berani keluar, maka kamu akan tahu apa yang harus kamu akan tahu hasil apa yang akan kamu dapatkan nantinya. Nah ini, ya, jadi itu untuk Cancer. Balik lagi aku untuk Sagittarius. Halo, apa kabar untuk Sagittarius? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, kali ini aku mau reading untuk Sagittarius tentang energi karir dan keuangan. Untuk di atas ada karir, untuk yang di bawah ada keuangan, dan ini udah aku tebarin biar nggak terlalu lama ya teman-teman. Sekali lagi, memang sesi kali ini untuk karir dan keuangan aku sendirikan. Untuk asmara memang aku sendirikan khusus ya. Jadi readingannya biar nggak kecampur-campur. Oke, balik untuk teman-teman. Di sini untuk karir ada Hermit, ada Air of Wands, ada The Judgment. Sorry teman-teman,
Soalnya kalau aku lihat ada Hermit dan The Judgment, ini ada suatu pesan nih buat teman-teman. Gini, kalau kita lihat ada Air of One ini, ada Air of One. Jadi kamu sudah mengatasi sesuatu. Ya, kamu sudah mengatasi sesuatu. Entah itu mengatasi gimana ya? Pekerjaan kamu, usaha kamu, atau di sini intinya itu kayak suatu beban yang nggak kelar-kelar, suatu masalah yang nggak kelar-kelar. Ini bisa juga masalah, jadi bisa saja kayak sistem target yang nggak selesai-selesai targetnya, bisa juga seperti itu ya. Banyak kalau kita ngomong masalah yang namanya karir dan bisnis kalian. Tapi yang jelas kalau kita ngomong masalah Air of One ini sendiri itu tentang yang namanya berusaha menyelesaikan masalah. Ada beberapa dari teman-teman Sagittarius yang berusaha untuk menyelesaikan masalah kamu. Nah, masalah ini gak harus berkenaan dengan karir, ya. Karir kamu biasa saja, tapi kamu di sini dalam fase usaha kamu. Karena mungkin saja ada masalah di lainnya, yaitu mungkin keuangan. Makanya di sini kamu benar-benar kayak berusaha semaksimal mungkin. Ya. Nah, ini. Kita ngomong masalah The Hermit lagi. Hermit ini tentang yang namanya pengajak diri, evaluasi diri. Nah, berarti kalau kita masalah Hermit ini sendiri adalah alasan kenapa kamu belum bisa keluar dari situasi kamu. Nah, ini loh. Ada beberapa dari kamu ini kayak dengan hadirnya Hermit ini, coba evaluasi diri dulu. Mungkin ada sesuatu kesalahan yang kayaknya kamu belum tahu ya. Nggak ada salahnya kalau kamu ini bertanya kepada orang yang lebih mampu. Karena kalau kita ngomong judgment ini adalah karma memang. Kalau kamu ini dalam kata arti The Hermit, kalau kamu bisa mengevaluasi diri kamu, maka kamu bisa menghasilkan sesuatu hal yang baik di sini. Tetapi kalau dari kamu belum bisa mampu untuk mengevaluasi diri sendiri, maka kamu hasilnya juga seperti ini loh. Ya. Kalau kita masalah The Judgment ini sendiri adalah pesan bahwa untuk Sagittarius di bulan November adalah fase pembelajaran. Nah, fase kalian belajar dalam hal karir dan bisnis kamu. Ini awal-awal pembelajaran, belajar kembali. Ya, ada situasi mungkin yang perlu kamu benahi, ada yang perlu kamu lebihkan di sini. Why not? Nggak salah, ya teman-teman. Makanya kalau kita masalah The Judgment ini sendiri adalah dimana kita evaluasi diri dulu. Agar apa? Kesulitan ini biar segera selesai. Gue kurang apa sih? Gue harus kayak gimana sih? Apa sih yang salah sama diri gue? Apakah gue kurang gini? Apakah gue kurang kayak gini? Nah ini, ya. Kalau aku lihatnya seperti itu. Jadi kayak di bulan November adalah fase evaluasi dan fase pembelajaran untuk Sagittarius. Ini yang pertama. Lalu yang kedua kita ngomong masalah yang namanya karir. Keuangan, sorry. Masalah keuangan. Kita ngomong masalah Eros Words. Ada Queen of One. Ada The Tower. Queen of One, semangat kamu luar biasa Sagittarius. Aku akui karena di sini aku lihat ada Queen of One. Yeah. Semangat kamu luar biasa, energik. Tetapi di sini aku melihat ada Eros Words. Ya, kamu secara energi kekuatan kamu itu luar biasa. Tapi kita ngomong masalah keuangan kamu ini kayak kamu tuh kayak nggak bisa bergerak ya keuangannya di sini. Seolah-olah kayak kamu mengeluarkan uang itu. Tapi di sini penting, di sini juga penting. Jadi kayak bener-bener gue harus kayak gimana sih sama keuangan gue yang kayak gini terus? Atau gue harus kayak gimana sih sama keuangan gue? Nah ini loh. Semangat sih semangat, tapi keuangannya ini kayaknya kurang semangat. Nah ini loh, gue mau aja sih, nggak masalah. Tapi kalau gue ke situ, nanti uang gue ke situ, nanti yang ini gimana? Nah ini. Makanya kalau kita ngomong masalah Queen of One ini, untuk energi Sagittarius harus berhati-hati. Karena di sini kita muncul momen Tower di energi keuangan kamu, ya. Makanya kita ngomong masalah karir kamu juga butuh yang namanya pembelajaran, di keuangan kamu juga butuh yang namanya kehati-hatian kamu, ya. Memang nggak ada salahnya berpikir secara tenang dulu, ya. Berpikir secara tenang dulu untuk bisa tahu apa yang harus kamu lakukan. Maka kalau kita ngomong masalah The Judgment ini sebetulnya nggak harus tentang yang namanya karir juga. Keuangan, asmara, dan semua kehidupan kita harus bisa belajar dari pengalaman. Ya, belajar dari pengalaman diri sendiri ataupun orang lain. Nah ini kalau kita ngomong masalah The Judgment. Ya, jangan sampai momen Tower ini muncul. Nah ini loh.
Karena kalau kita masalah momen tower ini adalah suatu pesan, jangan sampai jatuh ya gitu loh. Kalau kamu nggak mau jatuh, maka di sini kamu harus berhati-hati. Ini pesan dari tarotnya, bukan dari aku. Oke, dari itu untuk Sagittarius, kita kembali untuk Leo. Halo, apa kabar untuk Leo? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, kali ini aku mau reading untuk Leo tentang energi karir dan keuangan kamu. Nah, sekali lagi untuk karir dan keuangan di sini sudah aku tebarkan ya. Biar nggak lama-lama ya teman-teman. Kalau nunggu ngocoknya ini bakal lama soalnya. Oke, di sini untuk karir untuk Leo di sini ada The Sun, Five of Coin, ada Queen of Swords. Nah, ini dia. Ada apa ini? Kita lihat ada Five of Coin. Ada sesuatu hal yang tidak menyenangkan ini kayaknya dari karir kamu. Ada kabar yang tidak menyenangkan, bisa juga. Ada sesuatu hal yang tidak menyenangkan, bisa juga. Tetapi ingat, ada The Sun. Ada pencerahan dari kesulitan kamu di sini untuk Leo. Ya, kita masalah prediksi, tapi energinya bisa lebih, bisa sudah terjadi, bisa saja sudah terjadi, atau apa ya, bisa saja sudah terjadi atau yang akan terjadi memangnya ya. Oke, balik lagi kita mau masalah yang namanya pencerahan. Sehingga kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Sehingga kamu tahu tindakan selanjutnya apa yang harus kamu lakukan di sini. Karena kalau kita mau masalah Queen of Swords adalah sesuatu ketegasan dalam memilih apa yang harus kamu lakukan. Nah ini loh. Semua di sini aku lihat kamu kayak ngedrop banget. Terus terang aja, ada situasi yang tidak menyenangkan lah ya. Kalau aku lihat waktu-waktu, jadi kayak aku melihat memang ada waktu di mana kamu itu merasa jatuh banget di sini. Tapi aku melihat ada kemudahan buat kamu, ada pencerahan. Pencerahan ini bisa melalui apa saja, ya. Entah itu dari teman kamu, atau dari doa kamu, atau dari manapun di sini. Atau di saat kamu tenang, akhirnya kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Sehingga di sini aku melihat ada situasi, oke, fine, aku harus kayak gini. Nah ini loh, ya, memutuskan sesuatu dengan tegas. Kalau kita ngomong masalah karirnya atau apa ya, karir ataupun usaha kamu. Nih, ini yang pertama ya. Lalu kita lanjut untuk yang kedua, yaitu di keuangan kamu untuk Leo. Di sini kita lihat ada The Star, The High Priest, ada Queen of Wands. Balik lagi, kita ngomong masalah The Stars, ya. Kita ngomong masalah tentang Leo. Banyak orang-orang yang peduli dengan keuangan kamu. Ya, kita ngomong masalah The Star. Keep positif aja. Ya, keep positif aja. Banyak orang-orang yang selalu mendukung kamu dalam hal keuangan kamu. Banyak care terhadap kamu, terhadap keuangan kamu. Banyak orang yang sayang terhadap kamu. Kita ngomong masalah The Star ini sendiri. Makanya kalau kita ngomong The Star ini sendiri, just let it flow aja keuangan kamu. Ya, tanpa kamu sadari, banyak orang yang akan mendukung kamu. Banyak orang yang masih care terhadap kamu di sini, ya. Kalau memang, tapi aku punya pasangan itu kayak gini kak, dia nggak peduli. Tapi di sisi lain, ya, kamu masih punya keluarga, masih punya teman. Katakan keluargamu kayak gitu, tapi kamu harus bersyukur bahwa masih ada teman. Teman pun enggak, tapi kita masih ada Tuhan. Nah ini loh. Karena kalau kita ngomong masalah The Star ini sendiri adalah cinta yang benar-benar tulus. Serasa sayang benar-benar tulus, yang benar-benar care terhadap kamu di sini. Makanya di sini dengan hadirnya The High Priestess ini sendiri, gini. Jangan memaksakan keuangan kamu. Ya. Jika kamu akan melakukan sesuatu terhadap keuangan kamu, kita masalah High Priest. Ya. Harus benar-benar berhati-hati. Nah, ini loh. Ada situasi dan kondisi di mana kalau kita masalah High Priest, oke Leo tunggu. Jangan cepat-cepat, jangan gegabah. Mungkin situasi di keuangan kamu, kalau kamu terlalu gegabah di bulan November ini nggak baik. Nah itu, ya. Jangan terlalu kamu pikirkan juga, tapi juga jangan terlalu gegabah. Karena kalau kita ngomong masalah The High Priest ini sendiri, akan ada waktu yang tepat kok nantinya, gitu loh, terhadap keuangan kamu, ya. Dan kamu juga harus sadar bahwa masih banyak orang yang peduli terhadap kamu di sini tentang keuangan kamu. Sehingga kalau kita ngomong masalah Queen of Wands ini sendiri, tetap bekerja keras ya. Tetap semangat, gak usah loyo. Biarkan ini kayak just let it flow. Senangkan diri kamu sendiri. Bahagiakan diri kamu sendiri. Nah ini loh. Jangan sampai situasi keuangan kamu ini membuat kamu itu kayak
bener-bener ngedrop, bener-bener kayak kamu tuh kayak kacau, sehingga kadang-kadang itu kamu nggak tahu apa yang harus kamu lakukan. Ini jangan, ya. Tapi kalau kita masalah The Star ini sendiri sebetulnya nih blessing ya. Makanya kita ngomong masalah tentang blessing. Keuangan kamu itu akan muncul di saat yang tepat, di saat kamu kayak benar-benar membutuhkan, maka itu akan datang. Nah ini loh, ya. Jangan mengkhawatirkan sesuatu, tetapi untuk bertindak memang kamu harus berhati-hati. Ada di saat yang tepat kok. Jangan terlalu gegabah. Karena kemungkinan ada di bulan November ada kondisi yang kayaknya apa ya, kayak ada yang belum baik lah untuk keuangan kamu di sini untuk Leo. Oke, jadi itu ya apa ya, readingan tarot ataupun pesan juga untuk Leo. Kita balik untuk Aries. Halo, balik lagi untuk Aries, apa kabar? Oke, kali ini aku mau reading ya untuk Aries. Sorry, ini udah aku tebar. Soalnya kalau nunggu kocokin nanti lama ya buat teman-teman. Jadi di sini udah aku tebarin, yang di atas itu untuk karir kamu, yang di bawah untuk energi keuangan kamu untuk Aries. Oke, di atas untuk karir ya. Jadi energinya ini bisa lebih cepat atau lebih lambat, atau yang memang saat ini sudah kamu hadapi ya untuk Aries. Yang pertama ada Seven of Cups, ada Death, dan ada Nine of Wands. Ada fase transisi untuk Aries di energi karir kamu, usaha kamu di sini, ya. Ada fase transisi. Nah, transisi ini apa, Kak? Baik atau enggak? Baik, ya. Fase transisinya itu baik. Jadi kalau aku melihat dengan hadirnya Death ini sendiri, ada fase yang lebih baik untuk Aries. Tapi di sini kenapa? Aku lihat ada Seven of Cups. Ada kebingungan, ada situasi dan kondisi yang bikin kamu tuh bingung untuk Aries. Ada apa ini? Padahal di sini aku melihat ada fase transisi yang lebih baik loh. Tapi kamu di sini kayak masih bingung. Ada situasi dan kondisi kayak kamu tuh masih bingung. Bingung ini bisa di antara pilihan ya. Kamu nggak tahu apa yang harus kamu lakukan. Gua harus kayak kesini atau kesini. Apakah gua harus memilih seperti ini atau begini? Nah ini aku melihat ada situasi kayak bikin kamu tuh bingung. Nah kebingungan kamu ini, kalau aku lihat masih akan berlanjut sampai dengan akhir November. Kenapa? Karena aku masih melihat ada Nine of Wands di sini. Masih melihat ada Nine of Wands. Berarti apa? Apa yang menjadi kebimbangan kamu? Apa yang menjadi masalah kamu di sini? Ya, ini masih berlanjut karena Nine of Wands itu kayak belum selesai gitu loh. Situasi dan kondisi kamu ini belum selesai. Padahal kalau aku melihat dengan hadirnya Death, ini ada baiknya juga. Ya. Kalau aku lihat ada Death ini sendiri itu kayak fase transformasi kamu di saat kamu ini lagi bingung, lagi di antara beberapa hal dalam kehidupan, energi, karir, dan bisnis kamu. Di sini sebetulnya kamu dalam fase perkembangan energi, bisa saja tentang yang namanya pola pikir kamu. Dimana kamu itu gimana caranya bisa mengatasi masalah yang sedang kamu hadapi. Nah ini loh. Ya. Ini yang pertama. Tapi aku yang lihat yang kedua, ada beberapa dari kamu yang masih belum mendapatkan pekerjaan. Terhenti langkahnya. Death itu bisa seperti itu juga. Terhenti langkahnya dalam karir ataupun usaha kamu untuk Aries. Sehingga kadang-kadang kamu bingung apa yang harus kamu lakukan. Kak, apa ini bakal selesai di bulan November belum ya teman-teman? Karena aku melihat masih ada Nine of Wands. Nah ini. Aku harus ngomong apa adanya. Masalah positif, ya kalau memang hadirnya positif, aku akan bilang positif ya. Oke, lanjut di keuangan kamu. Kalau kita masalah keuangan, bisa saja Princess of Coin ini menandakan tentang seseorang yang sebetulnya memiliki keuangan yang bagus. Nah ini loh. Energi kamu adalah energi di mana kamu tuh sebetulnya memiliki keuangan yang bagus. Kita ngomong masalah Princess of Coin. Tetapi kalau kita ngomong masalah Princess of Coin ini sendiri, ada situasi dan kondisi yang bikin kamu tuh kayak kadang-kadang itu males juga. Nah, kalau lagi banyak uang bisa saja semangat ya, semua orang ya. Nah ini. Tapi ini bisa saja ada kondisi, makanya kenapa aku bisa bilang ini agak lesu. Karena aku melihat ada Four of Swords, ada The Moon. Lesu. Ekonominya juga lagi lesu ini. Ya. Karena kalau kita masalah Four of Swords ini kayak lagi banyak pikiran. Kamu kayak
aduh gue ini harus kayak gimana sih. Nah ini loh, ada ketakutan kamu di kondisi keuangan kamu di sini. Aku lihat ada temun, aduh cukup nggak ya, bisa nggak ya buat nanti kedepannya. Nih aku lihat ada temun, ada rasa ketakutan, kecemasan kamu, overthinkingnya ya. Nih makanya kadang-kadang kamu kayak butuh waktu, aduh gue harus kayak gimana menyelesaikan masalah ini dengan pikiran kamu, menyelesaikan masalah kamu juga di kehidupan secara energi, tenaga kamu di bisnis kamu ataupun di karir kamu ya. Di sini kalau aku lihat nih, sebetulnya bagus kalau memang kamu dapat kerja, bisa juga. Sebenarnya bagus kalau energi keuangannya ini apa ya? Ini terutama bagi teman-teman Aries yang nggak dapat kerjaan ya, atau belum mendapatkan pekerjaan, atau bisa saja bisnisnya memang lagi kacau di sini. Nah ini loh. Ya, aku memang lihat ada kelusuan di energi keuangan kamu di bulan November. Jadi itu ya buat teman-teman Aries, aku akhiri. Dan kita bertemu lagi di sesi selanjutnya. Oke, see you next time.